Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'du. Kita masih pembahasan isim fa'il ya. Jadi isim fa'il definisinya sudah disebutkan kemarin. Kalau dia itu adalah sifat ya, yang diambil dari masdar atau fi'il yang menunjukkan hadas dan pelakunya. Bentuknya ada dua kemarin yang dibahas. Kalau dia fi'il sulasi mujarrad, maka polanya apa? Apa polanya? Isim fa'il pola dari fi'il sulasi mujarrad Ilun. fa'ilun ya. Belum di unmute. Doroba dorib kata bakatib jalasa jalis ya. Semua fiil dengan apa yang sulasi mujarad dengan catatan-catatan kemarin. Kalau mahmus bagaimana? Kalau yang mudha'af seperti apa? Yang misal, yang ajwaf, yang nakis dan lafzi juga sudah kemarin dibahas ya. Bisa lihat di rekamannya di deskripsi grup di situ ada kumpulan rekamannya. Lalu berikutnya selain fiil sulasi mujarad, baik itu sulasi mazid ataupun fiil yang rubai, baik yang mazid maupun yang mazid juga ya. Tiga kemarin. Apa? Dari mana Fi'il caranya? mudhari. Dari Dari fiil ya-nya diganti mudhari, diambil dari fiil mudhari'nya, terus ya-nya diganti huruf mim. Mudharaahnya diganti mim. Ya. oke, huruf mudhari diganti mim. Harokatnya apa? Mimnya Dhammah. dhammah ya. Jadi pertama diambil dari fiil mudhari'nya, terus diubah huruf mudhari'nya menjadi huruf mim madmumatan ya dalam kondisi dhammah. Terus yang terakhir apa? Sebelum akhir Harakat akhir dikasrohkan. Oke, Harakat harokat akhirnya sebelum sebelum harokat akhir. akhirnya dikasrahkan atau mengkasrahkan huruf sebelum akhirnya. Huruf sebelum akhir. Harokat huruf sebelum huruf akhir gitu sebenarnya. Ya, pokoknya Itu mengkasrokan pasti. sebelum akhirnya gitu ya. Akhroja mudornya yukhriju. Nah, tinggal yukhriju sudah fil mudori. Terus mudoranya diganti jadi mim dan domah. Yukhrij. Nah, sebelumnya dikasrokan gitu. Ya. Syahada yushahidu musyahid. Rattaba murattib. Dan seterusnya. Ya. Itu berlaku secara umum, baik itu pokoknya selain fi'il sulasi mujarad, baik itu sulasi mazid ataupun yang rubai, yang mujarad maupun mazid. Kayaknya itu aja. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, saya membaca nih. Wa ya'malu ismul fa'ili. Siapa? Saya baca Ustaz. Boleh silakan Ibu. Wa ya'malu ismul fa'ili amala fi'lihi alladhi ishtaqqa minhu. Ay annahu qad yarfa'ul fa'ila wa yansibul maf'ula bihi. Isim fa'il beramal seperti beramal amalan fi'ilnya yang mustaq, uh, yaitu dia kadang-kadang dirofakkan, Merofa, dia merofakkan. dia merofakkan fa'ilnya dan menasabkan maf'ulnya. Kal fi'lil muta'addi sawa'an bisawa'in. Fa fi qawlihi ta'ala wal kazimin al ghaiz amilasmul fa'ili al kazimin an nasba fil ghaiz fa huwa maf'ulun bihi lismil fa'ili wa fi qawlihi ta'ala rabbana akhrijna min hadhihi qaryati az-zalimi ahluha rafa asmul fa'il rafa Rofa'a ismul fa'ili az-zalimi afa'ilan. az-zalimi fa'ilan huwa ahluha. Eh, Seperti misalkan fi'il muta'addi eh seperti fi'il muta'addi. Maka dalam firman Allah wal kazimin al ghaiz
Isim fa'il kazimin menasabkan al-ghaiz karena ia menjadi maf'ul bih kepada isim fa'ilnya. Dan di dalam firman Allah, Rabbana akhrijna min hadhil qaryati zalimi ahluha, isim fa'il zalim merofakkan fa'ilnya yaitu ahluha. Iya, Yaitu kata ahluha. iya, perkataan ahluha. Baik, Sambung Ustaz? sampai situ dulu. Iya. Karena selanjutnya langsung pembahasan pembagian. Isim fa'il sudah dibahas ya. Wazannya sudah. Nah, sekarang kita belajar. Wa ya'malu ismul fa'ili amala fi'lihi alladhi ishtuqqa minhu. Nah, isim fa'il itu bisa beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Yang fi'ilnya itu diambil darinya. Maksudnya bentuknya ya. Maksudnya apa? Ain annahu qad yarfa'ul fa'ila. Jadi sebagaimana fi'il yang merupakan fa'il, isim fa'il juga sama bisa merupakan fa'il. Wa yansibul maf'ula bihi ya. Dan juga isim fa'il itu bisa menasabkan maf'ul bih. Kal fi'lil muta'addi sebagaimana fi'il muta'addi sawan bisa persis sama 100%. Ya. Sebagaimana fi'il itu bisa merupakan fa'il, bisa menasabkan maf'ul bih. Nah, isim fa'il juga sama. Jadi dia bisa beramal, bisa mempengaruhi kalimat yang lain. Baik itu merupakan fa'il ataupun menasabkan maf'ul bih. Fa fi qoulihi ta'ala dan sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, wal kadhiminal ghaidh. Jadi orang bertawakal itu dia bisa memendam amarahnya. Di sini kalau kita lihat wal kadhiminal ghaidh itu isim fa'il yang mana? Isim fa'il ya, kata yang bentuknya isim fa'il. Al-kazimin. Al kadhimin. Jadi kata kazoma ya, itu isim fa'il al fa'il cuma bentuknya jamak mudzakkar salim. Di sini kata isim fa'il al-kadhimin itu amila ismul fa'ili kadhimin. Jadi kata al-kadhimin itu beramal. Beramal apa? Kazoma. Beramal nasab. Artinya menasobkan fil ghaidhi pada kata al-ghaidh. Jadi di sini al-ghaidh itu maf'ul bih dari kata apa? Kazoma. Al-kadhimin. Jadi kadhimin itu mempengaruhi kalimat yang lain. Jadi dia menasobkan maf'ul bih al-ghaidh, ya. Fahuwa maf'ulun bihi lismil fa'il dan dia adalah kata al-ghaidh itu adalah maf'ul bih dari isim fa'il itu al-kadhimin. Jadi al-kadhim itu isim fa'il sebagaimana fi'ilnya dia bisa menasabkan maf'ul bih contohnya seperti dalam ayat ini. Atau kalau bisa dia mempengaruhi tapi mempengaruhi merofakkan fa'il misalnya. Nah, ini dalam surat An-Nisa wa fi qouli ta'ala Rabbana akhrijna min hadhil qaryatil zalimi ahluha. Wahai Rabb kami, keluarkanlah kami dari desa yang zalim penduduknya. Di sini dalam ayat ini kalau dicek mana kata yang sigohnya adalah sigoh isim fa'il. Zolim. Az-zalim. Kata az-zalim. Oke. Kata az-zalim ini bentuk isim fa'il ya. Kita nggak bahas tentang kedudukan. Kalau kedudukan jadi naat sababi dia. Ya. Baik. Di sini kata az-zalim itu merofakkan kata ahlu. Jadi menasabkan apa? Merofakkan fa'il ahlu. Nah, jadi rafa'a ismul fa'il zalim. Jadi kata isim fa'il zalim itu merupakan fa'il yaitu kata ahlu. Jadi sama seperti Rabbana ini di luar Quran ya. Rabbana akhrijna min hadhil qaryati yazlimu ahluha. Nah, sama seperti gitu jadinya. Nah, ini pembahasan terkait dengan amal dari isim fa'il. Jadi bisa bisa mempengaruhi kalimat yang lain, bisa mu'athir, bisa mempengaruhi kalimat yang lain, baik merafakan isfa'il ataupun menasabkan maf'ul bih. Tapi nanti ada catatan-catatan di setelah ini ya. Sampai sini jelas? Ustadz kemarin itu maaf ya nanya. Ada saya baca bener nggak? Al-hakimu munafidun al-hukma gitu. Eh ada alif lam al-hukum ya. Iya, Bagusnya itu mudah-mudah oh ilaih itu apa dia sebagai munafidun ya, munafidun ya. Munafizun isim iya fa'il. munafidun Itu isim fa'il. munafidul hukmi. Karena nanti itu tanpa alif lam kan? Kenapa? Itu munafid A- itu tanpa alif lam kan? Enggak pakai alif Ya. lam. Karena nanti di sini dibahas nih. Ini kalau isim fa'il yang ada alif lam atau tidak alif itu beda hukumnya. Oh, Karena nanti di sini kalau ada alif lam itu mutlak boleh, tapi kalau tanpa alif lam itu nanti ada catatannya. Syaratnya dua nanti, oh ya. ya.
Nanti di bawahnya nih, di poin yang ini nih. Nah, jelas ya? Oke, Ya, jelas ya. habis ini terkait dengan amal dari isim fa'il. Jadi sebagaimana fiilnya dia bisa menasobkan bisa mempengaruhi kalimat yang lain, bisa merofakan fa'il, bisa menasobkan maf'ul bih sebagaimana fiilnya baik madhir ataupun mudhari. Jelas habis ini sebelum dilanjut? Jelas. Jelas. Baik. Nah, sekarang isim fa'il itu beda hukumnya kalau ada alif lam sama yang tanpa alif lam. Sekarang dibaca wasmul fa'ili in kanat fihi al. Silakan baca yang ini. Sok enggak? Siapa? Saya baca Ustaz. Silakan Ibu. Wasmul fa'ili in kana fihi al amila amala apa nih? Fi'lihi Fi'lihi daiman bila qayyadin wala syartin. bila qaidin Bila qaidin wala syartin. Isim fa'il kalau ada al, kalau mengandung al, maka dia beramal seperti uh, amalan fiilnya selalu hmm, tanpa ketentuan atau syarat. satu bahasa Kama lagi. fil mithalaini as-sabiqaini wa kadza fi qoulihi ta'ala wa wailul lil qasiyati qulubuhum. Sebagaimana dalam dua contoh yang sebelumnya, juga dalam contoh firman Allah fawailun, maka celakalah lil qasiyati qulubuhum, bagi orang-orang yang keras hatinya. Sambung Baik, Ustaz. baik. Sekarang pembahasan yang pertama. Wasmul fa'ili in kanat fihi al. Kalau isim fa'il ada alif lam, amila amala fi'lihi daiman bila qaidin wala syartin. Kalau isim fa'il ada alif lam, maka dia mutlak boleh beramal. Boleh beramal, boleh merofakkan fa'il, boleh menasabkan maf'ul bih tanpa ada qaid, tanpa ada syarat. Ya, sebagaimana contoh yang dua tadi. Wal kazimin ada alif lamnya. Min hadhil qaryati dzalimi adzalimi ada alif lam sehingga dia otomatis bisa merofakkan fa'il, bisa menasabkan maf'ul bih. Ini kalau ada alif lam ya, termasuk di sini tambahannya adalah fawailul lil qasiyati qulubuhum. Coba di dalam ayat ini mana kata yang sigohnya adalah isim fa'il? Mana? Qasiyati. Qasiyati ya, dari kata kosa ya kesu. Nah, ini kan ada alif lam, maka dia bisa beramal. Salah satu dari sini dia bisa merofakkan fa'il. Jadi kulub ini fa'il dari qasiyah. Fa'il. Sama seperti fawailun lilladzi lilladzi qasa qulubum atau taqasu qulubum, sama kayak fiilnya. Paham ya? Paham. Jelas sampai sini. Baik. Ya. Nah, kalau isim fa'il ada alif lam, maka dia beramalnya bisa tiga kemungkinan. Bisa dia waktunya yang lampau, bisa waktunya sekarang al-hal, bisa juga mustakbal. Ya, bisa apa? Bisa mustakbal. Mustaqbal. Jadi kalimat misalnya seperti misalkan Zaidun ad-dharibu Muhammad dan Muhammad ini Zaid yang memukul apa? Memukul siapa? Muhammad. Muhammad. Nah, kalau ditanya memukulnya kapan? Nah, itu bisa tiga, bisa sudah memukul, bisa sedang memukul, bisa juga akan memukul. Jadi abdor di situ karena ada alif lam, jadi dia beramal itu bisa waktunya kapan saja, bisa yang lampau, sekarang atau akan datang. Cuma di sini nggak ditulis saja, nggak ada kasih catatan. Jelas ya? Jelas. Ya. Jelas. Ini kalau ada alif lam, jadi tanpa syarat pokoknya langsung bisa. Nah, terus kalau nggak ada apa? Kalau nggak ada alif lam, bagaimana? Silakan dibaca yang ini. Apa Ustadz yang belum Eva sama Sandra tadi? Oke, Sandra bisa boleh? Sandra atau Teh Pak? Atau Bu Dewi, Bu Dewi baru gabung ya? Boleh, saya baca. Nggak, enggak. Bismillahirrahmanirrahim.
Amma idza lam yakun fihi al fa innahu la ya'malu amala fi'lihi illa bi syartaini. Oke, terjemahkan dulu. Adapun jika dia tidak terdapat alif lam, maka dia tidak beramal bagaimana amal fi'ilnya kecuali dengan dua syarat. Oke. Amma Lanjut. idza lam yakun fihi al. Nah, adapun kalau ternyata isim fa'ilnya itu tidak ada alif lam, ya. Maka kenapa? Fa innahu la ya'malu amala fi'li. Maka dia tidak beramal sebagaimana amal fi'ilnya. Tidak bisa merofakkan fa'il, bisa menasabkan maf'ul bi, tidak bisa. Ya sebagaimana isim fa'il yang ada alif lam, dia mutlak boleh. Nah, jadi tidak bisa beramal illa bisyartoini, kecuali dengan apa? Dua syarat. Dengan dua syarat. Nah, syaratnya apa? Nah, nanti insya Allah pekan depan paling ya. Ada dua syarat. Insya Allah. Baik, sampai sini ada pertanyaan dulu. Bisa itu surah yang Anissa tadi yang Rabbana akhrijna. Itu ahluhannya pernah baca dia sifat ya dari az-zalim bukan? Atau Bukan, dari Qori? ahlu itu fa'il dari az-zalim. Karena meskipun az-zalim ini isim fa'il, tapi dia seperti fi'il, jadi bisa merupakan maf'ul bih. Jadi sama seperti kalimatnya gini, Rabbana akhrijna min hadil qaryati yazlimu ahluha. Ya wahai kami, keluarkan kami dari desa ini yang zalim ahlinya, penduduknya. Oh, pernah baca itu kalau nggak salah apa ya? Naat Sababi ya? Nah, sabib itu yang zalimnya. Oh, yang zolimnya. Betul, ya. Makanya di sini az-zalim, coba az-zalim itu kan naat ya, man'utnya mana coba? Kenapa sih? Az-zalim kan naat, man'utnya mana? Korea. Lima, Al-qaryah. Oke, Al-qaryah itu lima. mudzakkar atau muannas? Ah, Mu'annas. Kalau kalau az-zalim, Mudzakkar. kok bisa beda? Zakar. Kok bisa beda? Karena nanti nasababi. Kalau nasababi itu muzakkar muannas tidak mengikuti sebelumnya, tapi justru mengikuti setelahnya. Oh, Karena ahlu muzakkar, maka jadi ya zalim itu juga muzakkar. Ya, gimana? Masih ingat nasababi? Ya, nggak harus Bukan. sama ya. Muannas Gimana? dan mudzakarnya. Nggak harus Nggak sama kan maksudnya? muannas. Nggak sama muzakkar muannas. Dia ngikutin cuma dua hal doang, nggak ngikutin semuanya. Nanti insya Allah kita ngulang, tapi pembahasan kitab yang lain ya. Selesai al-ajrum insya Allah. Baik, ada lagi pertanyaan? Ada? Oke. Kalau nggak ada, nanti insya Allah dilanjut pertemuan kita. Pembahasan tentang apa, tamyiz untuk nahwu dan sarafnya adalah pembahasan tentang amal isim fa'il. Wallahu a'lamu bishawab.